Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, jumpa lagi dengan saya Azimat Rikmah. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaro, segenap kru dari Mansaro TV dan juga warga dari Mansatu Bojonegoro mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, bertepatan dengan bulan Ramadan ini atau di bulan puasa ini, Mansatu Bojonegoro bekerja sama dengan Asrama Putra dan juga Asrama Putri dari Mansatu Bojonegoro mengadakan buka bersama. Buka bersamanya dengan siapa? Yakni dengan Rumah Bersama Difabel Nusantara dari Kabupaten Bojonegoro. Telah hadir bersama kita di podcast Mansaro, yakni dari Bu Zerotin dan juga Pak Ari dari Rumah Bersama Difabel Nusantara. Assalamualaikum Bu Zerotin dan juga Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Pak hari ini? Alhamdulillah, kabarnya selalu dalam rangkulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu baik. dalam. Wah, sangat semangat sekali ini Pak Ari. Kalau Bu Zerotin bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu. Sehat selalu. Kayaknya saya kalau dipanggil Bu tuh kayak gimana gitu. Apakah wajah saya ini sudah terlihat? Apakah tidak terlihat muda gitu Bu? Ya masih muda. Dipanggil kakak atau adik gitu kayaknya cocok deh Bu. Baik, nih Pak Ari dan juga Bu Zerotin, saya ucapkan selamat datang di Mansatu Bojonegoro, khususnya di sini di Asrama Putri dari Mansatu Bojonegoro. Saya ucapkan selamat datang. Saya setiap kesini itu kalau ada tamu datang ke sini, saya selalu menanyakan bagaimana kesannya saat masuk di Mansatu Bojonegoro, khususnya di Asrama Putri di Mansatu Bojonegoro. Kesannya bagaimana ini Pak Bu? Mungkin Pak Ari dulu. Tadi yang dari tadi sepertinya sangat semangat untuk kesini. Pak Ari, bagaimana kesannya Pak? Kesan yang pertama, saya tidak menyangka bahwa Mansatu Bojonegoro atau Mansaro sekarang luar biasa perkembangannya. Sekarang sudah ada Asrama Putra, Asrama Putri, terus kemudian bangunan-bangunannya, renovasinya, semuanya kelihatannya nuansa baru semua. Wah, nuansa baru. Dan untuk secara umum kebersihannya juga saya lihat bagus. Jadi patut kita acungi jempol. Wah, acungi jempol. 1 jempol atau 2 jempol ini Pak? Wes pokoknya wah, the best. Kalau untuk Bu Zerotin, bagaimana kesan pertamanya waktu masuk di Mansatu Bojonegoro? Kesannya terlalu ramah. Terlalu ramah. Wah, ramah itu ternyata ada terlalunya. Bagaimana kok terlalu ramah ini? Iya. Apakah terlalu ramah ini terlalu ramah yang bagus atau terlalu ramah yang apakah ada terlalu ramah yang jelek ini? Sangat ramah. Oh, sangat ramah. Terlalu ramahnya seperti apa Bu Zerotin? Ya, kesannya teman-temannya itu terlalu tidak bisa membayangkan. Wah, tidak bisa membayangkan. Ini kalau datang di Mansatu Bojonegoro baru pertama kali ini atau sebelumnya sudah pernah di sini? Baru pertama kali. Baru pertama kali Bu Zerotin. Kalau untuk Pak Ari? Juga baru pertama kali. Baru pertama kali. Berarti ini baru pertama kali untuk datang di Mansatu Bojonegoro. Kamu jenengan ya baru pertama kali. Oh, kalau saya setiap hari Pak kebetulan. Nah, kalau ini kan baru pertama kali. Ini saya tuh tadi penasaran, Rumah Bersama Difabel Nusantara. Ini apa sih sebenarnya, Pak Bu? Mungkin siapa yang ingin menjelaskan? Bu Zerotin atau Pak Ari? Monggo. Ya. Di Rumah Bersama itu ada produk tepung mukab ya, karya-karya seperti membuat camilan, sebenarnya kegiatan rajut ya, latihan itu. Sebenarnya begini, Mbak Nimah gitu. Iya, Mbak saja. Nah, itu kedengarannya saya lebih bahagia gitu. Iya. Tadi beda, tak lihat dari sini itu kelihatannya kayak ibu. Saya geser ini kok. Oh, harus berubah. Pak, itu makanya tadi Pak Ari disuruh pindah biar nanti mandang saya itu tidak seperti ibu-ibu gitu. Bagaimana ini Pak? Rumah Bersama Disabilitas atau Difabel Bojonegoro Nusantara ini sebenarnya adalah gagasan dari
sebuah lembaga swadaya masyarakat LSM, kalau saya boleh sebut namanya SIKAS Nusantara, yang kemudian membidani adanya rumah bersama disabilitas. Di rumah bersama disabilitas ini mereka mengupayakan penyandang disabilitas ini supaya mendapatkan berbagai macam layanan sesuai dengan kemampuannya. Jadi diupayakan yang mempunyai talenta bidang menjahit, bidang merajut, terus bidang produksi makanan kecil, itu semuanya diarahkan di situ. Mereka mencarikan solusi, satu diantaranya menggandeng pihak investor dari luar yang mau mendanai pengadaan sarana prasarana dan juga edukasi pelatihan untuk teman-teman disabilitas. Ya, teman-teman ini akhirnya dikumpulkan di situ, dibina, dikasih pelatihan, dikasih bantuan modal, dan juga dibantu pemasaran. Semuanya ada di rumah bersama disabilitas yang alamatnya di Jalan Liwes Putih. Saya karena kadung jadi orang yang berkebutuhan khusus. Enggak apa-apa, Pak. Kadung ya. Akhirnya saya menghayat bahwa ternyata Allah itu memuliakan kami ini orang yang berkebutuhan khusus. Karena manajemennya Gusti Allah kalau manajemen kita beda. Kalau orang yang sehat macam jenengan berangkat ke masjid atau ke musola, sholat berjamaah, pahalanya berapa? 27 derajat. Tapi kalau difabel macam saya, macam Mbak Tin, Allah melipat gandakan. Jadi kita podo-podo budal nomor cite, sama-sama berangkat, tapi pahalanya insya Allah aku karo sampean. Benar Pak. Itu wujud dari keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya senang sekali. Dan ibadah puasa katakanlah yang seperti ini. Jadi kami ini benar-benar menjalankan ibadah puasa ini bagi kita penyandang disabilitas ini adalah momentum yang luar biasa. Selain pendidikan istilahnya madrasahnya rohani ya waktu ini, jadi bulan puasa ini bagi kita para penyandang disabel itu adalah bulan yang benar-benar penuh berkah. Bulan yang benar-benar penuh berkah. Ya. Pertama kita merasakan ibadah itu lebih nyaman. Yang kedua biasanya mergo bulan puasa kan akeh wong sedekah, Mbak. Ini dincer mesti wong disabilitas. Oke, berarti ini saya menyebutnya ini Pak Ari ini sangat sudah wujud syukur dalam hidup itu sudah terwujud dari Pak Ari, dari penyampaiannya dan sebagainya. Itu bagaimana sih Pak untuk menumbuhkan rasa syukur itu? Tipsnya yang pertama zikirullah, banyak berzikir, banyak menyebut asma-Nya Allah aja dulu. Nanti setelah sering menyebut nama Allah pasti akan diberi hidayah, diberi hidayah bahwa ada sebuah kesadaran segala sesuatu yang tidak akan lepas daripada kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas kita adalah hanya satu, menerima, hanya satu, manut. Pokoknya intinya urip itu manut karo sing gawe urip, nek mboten manut ya sakit. Intinya 2M ya Pak, menerima dan juga manut. itu nanti ada sesuatu yang luar biasa, karena manut ini akan membawa sebuah cahaya yang kita bisa sebut sebagai nur ilahiyah atau apalah. Jadi hidup kita akan membawa cahaya. Saya punya disertasi yang luar biasa yang mungkin belum pernah didengar. Bahwa karena manut itu hasil dari manut itu, cahaya manut itu bisa bermanfaat untuk semua alam. Contohnya, mungkin bisa bukan sebuah contoh, ini pengalaman sepertinya. Analogi. Oke. Dengan tahu bintang. Iya. Bintang itu di langit ya? Di langit. Katanya bintang kecil. Tapi bendanya besar. Iya. Bintang ini bercahaya. Matahari yang ada yang kita lihat setiap hari ini juga sebuah bintang. Menurut ilmu pengetahuan sains, matahari ini adalah bola gas yang berputar sehingga dia menghasilkan cahaya berpijar
dan cahayanya bisa kita lihat. Itu menurut sains. Tapi sebenarnya menurut ilmu yang saya pelajari, ilmu maknawi, tasawuf atau filosofi atau apalah disebut orang, itu karena manut. Karena manut. Bintang-bintang, matahari itu sudah ditakdirkan Allah mengelilingi. Kalau bintang, matahari berevolusi mengelilingi orbitnya. Terus kemudian bumi mengelilingi matahari. Semua makhluk planet di jagat raya saling mengelilingi dan tidak pernah bertabrakan. Karena apa? Manut karo Gusti Allah, aturannya Allah seperti itu. Sehingga dengan manutnya ini, bintang mempunyai cahaya. Cahayanya bisa kita lihat di sini. Bahkan zaman dahulu sebelum alat canggih seperti sekarang, bintang ini dijadikan alat navigasi yang luar biasa. Ugung enek kompas, ugung enek radar, ya, itu bisa dijadikan alat navigasi. Kalau ada 4 bintang yang ditarik garis lurus akan membuat sebuah layang-layang, pasti itu ada arah timur. Wes gak kena dirubah, mesti kita timur. Oh iya. Dan kalau jadi patokan ya. Kalau bintang itu muncul, itu pasti pertanda musim akan kemarau. Ya. Tapi nanti 6 bulan berikutnya di arah timur ada lagi bintang yang bentuknya seperti kalajengking atau resi bintang Scorpio. Itu pasti akan tandanya musim penghujan. Nah, ini kenapa? Karena bintang-bintang ini manut. Nah, kalau kita mau bisa mempunyai cahaya yang berguna untuk hidup dan kehidupan, satu manut. Kalih sinten? Kalih Gusti Allah, tentunya lewat Rasulnya. Ini mumpung puasa bareng tak etok-etok baca ustaznya. Karena bulan puasa, jadi intinya kalau seumpama kita manut itu bahasanya manut ya Pak ya. Kita akan muncul rasa syukur itu dengan sendirinya. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Wah. Ibu Zairotin, ini dari tadi diam. Bagaimana ini Bu kesannya? Mungkin kesan di bulan Ramadan ini apa sih Bu yang bisa dimaknai dari bulan Ramadan? Dia terkesan pada itu loh, darus ini. Saya senang sekali. Dan bisa mengaji dengan teman-teman sampai malam. Bu Zairotin aktif ikut tadarus ini? Iya, aktif. Sampai jam 11. Sampai jam 11? Iya. Wah, luar biasa sekali. Kalau Pak Ari juga ikut kegiatan-kegiatan semacam di bulan Ramadan, Pak? Alhamdulillah ya Pak, karena sebenarnya saya kan tinggalnya di sekolahan ya, di perumahan sekolah luar biasa, sekolah luar di biasa SMP. negeri ya, SMP Negeri Sumbang di Jalan Pati Murah sana. Jadi saya akrab sekali dengan anak-anak disabilitas dan kegiatan mereka di bulan puasa ini luar biasa. Jadi seyogyanya patut dicontoh oleh orang-orang yang ditakdirkan Allah dengan kebutuhan keterlengkapan fisik, kesempurnaan fisik, karena mereka itu walaupun di sisi lain ada kekurangan, tapi untuk melaksanakan perintah Allah itu dengan kagum mungkin ya. Salah satu cerita, saya itu sebenarnya juga punya anak. Anak saya disabilitas, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalannya sama merangkak. Tapi kalau puasa, sakit pun disuruh minum obat nggak mau, tetap puasa. Karena dia punya keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah. Dia manut sekali dengar. Terus kemudian dia ini sebenarnya kalau secara syar'i puasa tidak wajib, sholat tidak wajib. Karena apa? Intelektualnya itu non sewu minim, jadi dia itu tidak paham. Katakanlah orang-orang yang seperti ini kan menurut sepengetahuan saya di dalam Quran kan tidak diwajibkan untuk menjalankan syariat, tapi ternyata dia itu luar biasa. Kalau ada adzan langsung berangkat sholat, tapi sholatnya ya begitu, kadang maghrib ya 4 rakaat. Bisa karpe DE. Sekarang kan dia tidak ngerti, tapi hatinya sudah ada berangkat untuk sholat. Kalau subuh dengar bangun langsung sholat subuh. Subuh ya begitu, kadang 1 rakaat sudah selesai. Ya, tapi kan luar biasa. Kalau puasa juga begitu.
suruh untuk tidak berpuasa karena sakit, tidak akan mau, tetap bertahan. Nah, ini yang ingin saya tularkan kepada panjenengan dan teman-teman semua, anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang notabene banyak kekurangan dan keterbatasan, begitu manutnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana dengan kita? Apa bisa seperti mereka? Masya Allah. Intinya adalah wah, saya sampai tidak bisa berkata-kata dengan mendengar cerita dari Pak Ari ini. Intinya adalah sebagai kita, maksudnya sebagian besar, mungkin mayoritas dari kita yang sudah diberikan untuk tidak berkebutuhan khusus gitu Pak ya. Mungkin dikatakan ya sudah sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang difabel saja telah aktif. Misalnya tadi putra dari Pak Ari sendiri waktu sholat juga mengikuti sholat sesuai dengan waktunya, seperti itu. Ini sebenarnya saya tuh pengen lebih panjang lagi mendengarkan cerita dari Pak Ari dan juga Bu Zairotin terkait untuk apa sih, bagaimana difabel dan lain sebagainya. Semoga di lain kesempatan ada kesempatan untuk datang ke Mansatu Bojonegoro lagi. Bersedia nggih Pak Bu untuk datang ke sini lagi? Bersedia. Saya diundang ya siap. Wah, oke. Ini mumpung ada Bapak Kepala Madrasah, biar dengar sekalian. Pak, kalau Pak Ari diundang lagi siap Pak, gitu ya. Insya Allah kita akan memberikan. Insya Allah siap loh Pak, dari Pak Kepala Madrasah. Insya Allah siap apabila bersedia datang ke sini lagi. Informasi-informasi yang menarik lah. Oke, baik, terakhir ini Pak Bu, mungkin ada pesan dan juga kesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Mansaro yang menyaksikan tayangan pada sore hari ini. Silahkan Pak. Pesan saya untuk semua sajalah, terutama Sivitas Mansaro. Kalau sudah dibilang Sivitas wis kabeh lho Mbak, kepala sekolah kabeh. Siap Pak, siap. Dari Mansaro. Iya. Ya. Saya punya satu pesan saja. Awali hari-hari kita dengan tersenyum, dan buatlah orang di sekitar kita tersenyum agar Allah tersenyum kepada kita. Awali hari dengan tersenyum agar Allah juga tersenyum kepada kita. Bu Zairotin, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Mansaro, silakan. Hidup jangan dibuat susah, buat saja happy. Oke. Seperti saya, santai dan relax, dijalani saja, banyak bersyukur. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya kepada Bu Zairotin dan juga Pak Ari datang di podcast Mansaro. Saya tunggu kehadirannya lagi di Mansatu Bojonegoro dengan berbagai pengalaman menarik lainnya. Insya Allah nanti ada pengalaman yang indah. Oke, terima kasih Pak. Sampai. Baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir perbincangan saya dengan Pak Ari dan juga Bu Zairotin. Saya Azimatun Imah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.